harga beras yang relatif naik harganya ya, tinggi bisa dibilang dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dan di, tengah ya, sebenarnya juga petani sekarang, belum, panen seluruhnya baru sebagian, ya menurut kita inilah suatu problematik di negeri, kita ini. Ya harga gabah ketika dijual petani pada masa panen, harganya rendah dan ketika sekarang, gabah sudah tidak ada di tangan petani lagi, sudah berasnya berada di pasar, harga beras mahal. Jadi, bukan saja, para konsumen ya, tapi petani sendiri yang produsen padi pun, banyak yang harus membeli, beras. Jadi ini suatu hal yang sangat, memprihatinkan dan, naiknya harga, beras kita ini, ya menurut kita, menjadi salah satu tanda tanya ya, karena tidak terjadi, sebelumnya di, tahun-tahun sebelumnya naik yang seperti, sekarang ini. Dan inilah yang menjadi soal karena satu sisi Kementerian Pertanian mengatakan, hasil produksi pertanian kita mencukupi, tetapi dari Bulog mengatakan, tidak, cukup gitu. Dan kita petani mengalami dilema, problematik ya, harga gabahnya masih rendah dan ketika membeli, sekarang ini harganya mahal dan juga di sejumlah daerah ya problem-problem banjir ya itu masih kita hadapi dan harga pupuk yang, terus semakin mahal ya sebagai kebutuhan alat produksi kita dan juga sewa tanah yang semakin, mahal ya di kawasan-kawasan utama, produksi, beras kita. Nah ini saya pikir, problem yang kita hadapi. Jadi kalaupun ada ekspor ya di tengah sesungguhnya masih kontroversial tentang produksi kita ini ya, tapi kalau hari ini diekspor juga tidak ada berimbas langsung kepada harga petani. Begitu. Baik, baik Pak Henry. Izinkan saya bertanya dulu kepada Pak Mindo, ini di tengah tingginya harga beras, polemik mafia beras ini kan memang dinilai terjadi begitu. Bagaimana tanggapannya Pak mengenai keberadaan dari mafia beras sendiri? Karena memang dengan catatan harga belinya memang sesuai dengan petani kalau diekspor ke Arab Saudi. Mungkin sedikit boleh silakan Pak Mindo tanggapannya. Ya, jadi apapun penyebabnya, hukum supply demand itu berlaku. Begitu supply-nya turun, harga akan naik. Yang terjadi sekarang adalah saya anggap supply-nya turun. Supply-nya turun sehingga harga naik. Siapa yang menikmati harga naik ini bisa yang menikmati tidak petani, tapi pedagang. Pedagang ya. Bagi wawancara saya. Tapi pedagang yang menikmatinya. Ini yang terjadi saat ini ya. Nah, beras di mana sekarang? Apakah betul produksinya naik, memenuhi? Ya, tidak ada memang data kita kecuali data statistik. Ya, menurut data statistik memang cukup berasnya, tapi dicari di lapangan, ya, dicari di lapangan beras itu enggak ada. Nah, di mana dia? Itu terkait dengan itu ya. Saya enggak mungkin Henry tahu apakah ada betul di tingkat petani beras, apakah ada betul di tingkat petani beras itu? Ya, jadi beras gitu itu ya. sudah tidak ada lagi di petani karena panen rayanya kan di bulan Maret sampai dengan Juni ya, dan ada panen menengah. Jadi kalau di akhir tahun lalu itu panennya kan panen kecil.
ditambah lagi dengan banyaknya kena banjir ya, seperti di Jawa Tengah itu kalau laporan dari anggota kita ada di 3 kabupaten, meliputi Pati, daerah Jepara situ ya, ada hampir 100-an ribu hektar kalau penuturan mereka gitu. Jadi kita menduga ya memang di akhir tahun itu ya produksi sudah tidak ada lagi dan beras ini semuanya berada di tangan pedagang gitu. Kalau di Bulog tidak ada ya, yang 0, yang katanya cuma ada sekitar tidak sampai 7 juta ya, cuma 700.000 ton, ya berarti beras itu ada di pedagang semuanya dan pedagangnya pedagang mana? Pedagang kecil pun sudah tidak lagi gitu. Disinyalir ini berada di perusahaan-perusahaan besar. Tapi itu pun kita tidak tahu persis seberapa besar gudang-gudang perusahaan-perusahaan besar seperti Wilmar yang sekarang sudah masuk ke perusahaan beras ini menguasai beras kita. Tetapi saya lihat yang pasti semuanya penyalur-penyalur beras melalui Alfamart, Indomaret itu beras yang mereka salurkan begitu. Dan fenomenanya ya harga beras sekarang ini jangan dilihat di Jakarta. Di Jakarta ini masih relatif murah, tapi kalau di daerah ya misalnya di kampung saya saja di Deli Serdang sana itu harga beras sudah tidak ada lagi di bawah harga 10.500. Ya, rata-rata di atas 10.500, bahkan ada 15.000 ya yang paling bagusnya dan 16.000 itu di daerah makin jauh dari kota. Inilah saya pikir fenomena. Jadi beras itu tidak ada di tangan petani lagi.